Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan pertolongan Luffy dan kawan-kawan di Pulau Elba. Mereka mencari lautan sekaligus mencoba untuk memahami di mana sebenarnya mereka sekarang ini, sebab mereka muncul di negeri itu secara misterius sehingga mereka semua masih merasa bingung. Semakin lama mereka berkeliling, semakin banyak pula hewan-hewan raksasa yang menyerang mereka. Hal tersebut pun mengakibatkan kekacauan dan kebakaran yang semakin besar akibat pertarungan Luffy dan kawan-kawan melawan hewan-hewan besar itu. Kabar kekacauan yang terjadi itu pun segera menyebar kemana-mana sampai ke berbagai wilayah yang ada di Pulau Elba. Ketika kabar itu tersebar, kita akan melihat reaksi dari banyak orang di sana, dan mereka bukan hanya berasal dari kalangan raksasa saja, melainkan ada pula dari ras-ras lain yang langka. Di suatu tempat di negeri para raksasa itu, ada berbagai orang yang berasal dari ras Lunaria sama seperti King. Tampaknya mereka adalah anggota ras Lunaria yang berhasil selamat dari perburuan pihak pemerintah dunia pada masa lalu. Mereka memilih Elbaf sebagai tempat tinggal karena negeri itu relatif aman, dan pihak pemerintah dunia juga tidak bisa sembarangan datang ke negeri itu. Lalu di Elbaf juga ada ras Oni, ras yang sama dengan Kaido dan Yamato. Ciri khas dari ras Oni adalah ukuran tubuh yang lebih besar dari manusia biasa dan memiliki tanduk di kepalanya. Ras Oni sebenarnya tidak berasal dari Pulau Elbaf. Ras yang asli berasal dari sana hanya para raksasa biasa. Namun sama halnya dengan beberapa ras Lunaria tadi, anggota-anggota ras Oni itu pun adalah pendatang yang memilih untuk menetap tinggal di Elbaf karena suatu alasan tertentu. Di sana juga ada ras Buccaneer sama seperti Kuma, mereka diburu oleh pemerintah dunia sehingga bersembunyi di Pulau Elba. Di tempat lain lagi diperlihatkan ada orang-orang dari ras Mata Tiga, salah satunya adalah ayah dari Pudi. Jadi dulu Big Mom pernah menikahi salah satu pria dari ras Mata Tiga, kemudian setelah Puding lahir, suami Big Mom dari ras Mata Tiga itu langsung dibuang dan kembali pulang ke Pulau Elba. Ini memang sudah kebiasaan dari Big Mom. Setelah dia mendapatkan anak dari seorang pria, pria itu langsung dibuang. Big Mom hanya menginginkan anak dari pria tersebut. Tak heran anak Big Mom ada sangat banyak dan dari berbagai ras. Selain memperlihatkan ras-ras unik yang sudah kita ketahui itu, di Elbaf pun akan diperkenalkan suatu ras baru. Seperti yang kita tahu, dari cerita yang terus berjalan, ada semakin banyak nama ras yang telah dikonfirmasi. Seperti saat di kerajaan Dressrosa, kita melihat ras kurcaci yang terdiri dari Leo dan kawan-kawan. Di Pulau Zou, kita juga diperkenalkan dengan banyak anggota suku Ming. Maka di Elbaf pun ada ras baru lagi yang akan kita ketahui. Walau apa nama dari ras itu masih belum disebutkan dalam chapter ini, tapi kita bisa melihat ciri-ciri fisik yang mencolok dari ras itu. Mereka memiliki penampilan yang anggun, mata berkilau, dan telinga yang runcing. Dari melihat ciri-ciri fisik tersebut, kita sudah bisa menduga bahwa mereka adalah ras Elf. Tak aneh memang bila ras Elf muncul di Elbaf, karena Elbaf mengambil banyak referensi dari mitologi Nordi. Dalam mitologi tersebut, Elf hidup di salah satu alam di pohon Yggdrasil, dan perlu diketahui juga bahwa ras Elf terbagi menjadi dua, yaitu Light Elf dan Dark Elf. Tentu kedua jenis Elf itu memiliki keahlian dan sifat yang berbeda. Tempat tinggalnya pun berbeda sehingga akan ada beberapa perbedaan signifikan ketika bajak laut topi jerami bertemu dengan kedua ras Elf tersebut. Setelah menampilkan berbagai ras itu, kabar soal kekacauan yang terjadi pun sampai ke perpustakaan tempat tinggal Saul. Di sana Saul sudah bisa menduga bahwa kekacauan yang terjadi diakibatkan oleh bajak laut topi jerami, sebab dia adalah salah satu orang di Elbaf yang tahu bahwa Dory dan Brogy telah pergi menjemput bajak laut topi jerami. Namun Saul masih belum mengetahui jika sekarang keadaan dari bajak laut topi jerami sedang terpisah menjadi dua kelompok, yang mana sebagian sudah ada di Elbaf dan sebagian lagi masih di kapal bersama bajak laut Warrior. Di perpustakaan tempat tinggal Saul, diperlihatkan ada pula beberapa orang yang berasal dari kalangan manusia biasa. Sepertinya orang-orang itu merupakan arkeolog hebat dari berbagai tempat di seluruh dunia yang ingin meneruskan semangat para sarjana Ohara. Perpustakaan Saul menjadi tempat berkumpulnya banyak orang yang tertarik dengan kebenaran dunia, sebab di sana ada begitu banyak literatur penting tentang sejarah yang dipindahkan dari perpustakaan Ohara.
Beralih ke tempat lain di Elbaf, diperlihatkan ada semakin banyak raksasa yang membahas tentang kekacauan misterius yang sedang terjadi. Mereka tahu itu perbuatan dari orang luar, tapi mereka belum tahu bahwa orang luar tersebut adalah Yonko Luffy. Para raksasa pun mulai menduga-duga apa sebenarnya tujuan dari para pengacau itu. Salah seorang raksasa berasumsi bahwa jangan-jangan mereka mengincar harta nasional Pulau Elbaf. Dari perkataan tersebut diketahui bahwa ternyata Elbaf juga memiliki harta nasional yang berharga. Di tempat-tempat tertentu, memang ada harta-harta penting yang dianggap sebagai harta nasional atau harta keramat. Contoh di Wano Kuni, ada pedang Susui peninggalan Ryuma sang dewa pedang. Lalu di Marijoice juga ada harta nasional seperti yang pernah disinggung oleh Doflamingo. Walau belum jelas apa harta nasional Marijoice, tapi ada kemungkinan itu adalah senjata kuno Uranus yang pernah dipakai oleh pemerintah dunia untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Jadi, di Elbaf juga rupanya ada harta nasional yang sangat berharga. Memang masih belum terungkap apa sebenarnya harta nasional Elbaf itu. Tapi bila kita melihat mitologi Nordik yang menjadi sumber inspirasi dari Elbaf, maka dalam mitologi tersebut juga ada harta-harta berharga yang berupa sebuah senjata. Entah seperti apa bentuk dari harta itu, tentu kita tahu bahwa asumsi dari para raksasa tersebut salah, karena Luffy tidak mengincar harta nasional Elbaf. Kekacauan yang ditimbulkan oleh Luffy dan kawan-kawan murni karena aksi perlawanan mereka dari serangan hewan-hewan raksasa di Elbaf. Mereka tidak memiliki tujuan jahat di negeri tersebut, karena mereka sendiri pun muncul secara misterius di sana, sehingga mereka belum sadar jika mereka sudah memasuki negeri para raksasa itu. Namun, meski bajak laut topi jerami memang tidak mengincar harta nasional Elbaf, tapi seiring berjalannya waktu, takdir akan membuat harta nasional itu didapatkan oleh bajak laut topi jerami. Akan ada suatu insiden yang membuat bajak laut topi jerami menjadi pahlawan bagi Elbaf, sehingga para penduduk Elbaf dan para kerajaan pun akan memberikan harta nasional Elbaf itu kepada bajak laut topi jerami. Harta nasional Elbaf diperlihatkan disimpan di suatu ruangan khusus. Ruangan ini tidak dijaga oleh banyak orang, tapi dijaga hanya oleh satu orang. Sosok yang menjaga harta itu memiliki badan yang besar. Dari perawakan yang diperlihatkan, sepertinya sosok itu merupakan salah satu keturunan Joibo. Jadi, ada perbedaan antara keturunan dan reinkarnasi. Untuk Luffy, dia adalah reinkarnasi dari Joibo, yang mana dia merupakan penerus Joiboy tanpa ada ikatan darah. Sedangkan sosok misterius ini adalah keturunan Joiboy secara langsung, yang mana dia adalah salah satu cucu Joiboy yang masih bertahan hidup. Berhubung ras Elbaf memiliki umur yang sangat panjang bahkan sampai ratusan tahun, maka tak heran salah satu cucu Joiboy masih bertahan hidup. Dia dipercaya untuk menjaga harta nasional Elbaf, karena pihak kerajaan maupun para rakyat Elbaf percaya bahwa keturunan Joiboy itu tidak akan menyalahgunakan harta nasional tersebut dan akan menjaga harta itu dengan sangat baik. Beralih ke pantai Elbaf, diperlihatkan kapal bajak laut Jane Warrior yang telah berada di sana. Dory dan Brogy bersama dengan sebagian kru Luffy telah mencari-cari di lautan tapi tidak menemukan hasil. Maka mereka pun datang saja ke Pulau Elbaf dengan harapan Luffy dan kawan-kawan sudah lebih dulu berada di negeri tersebut. Di Elbaf, mereka bertemu dengan Hajrudin yang juga belum lama ini tiba. Hajrudin pun memperkenalkan diri kepada Dory dan Brogy. Hajrudin mengaku bahwa dia sangat mengidolakan mereka berdasarkan kisah-kisah yang telah dia dengar, sehingga Hajrudin mendirikan kelompok bajak lautnya sendiri yang bernama Bajak Laut New Giant Warrior yang terinspirasi dari Bajak Laut Giant Warrior milik Dory dan Brogy. Hajrudin pun senang ketika melihat sebagian kru Luffy ada di sana, terlebih khusus Franky karena Franky dulu terlibat dalam peristiwa di kerajaan Dressrosa. Namun Hajrudin bingung di mana Luffy dan para kru lain, sehingga Franky pun menjelaskan bahwa mereka telah menghilang. Hal tersebut tentu membuat Hajrudin sangat terkejut. Kemudian dia akan menceritakan kabar yang dia ketahui tentang Bartok Club dihancurkan oleh bajak laut Akagami. Hajrudin bisa menduga bahwa sekarang ini para kapten lain dari armada besar bajak laut topi jerami sedang panas ketika mengetahui hal tersebut. Namun Jinbei berkata bahwa sekarang belum saatnya bermasalah dengan Yonko lain, sebab mereka masih harus menyelesaikan masalah menghilangnya Luffy dan yang lain terlebih dahulu. Hajrudin pun berkata bahwa dia dan teman-temannya akan membantu mencari Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper, sebab seperti yang kita tahu, Chopper juga ikut menghilang tapi dia belum bertemu dengan Luffy dan kawan-kawan, sehingga keberadaan Chopper masih menjadi pertanyaan besar.
Berpindah ke lokasi lain, ditampilkan wilayah penjara yang ada di Elbaf. Wilayah itu bernama Helheim. Di sana kita bisa melihat beberapa orang seperti sipir-sipir raksasa yang tampak menakutkan, raksasa-raksasa tertentu yang terkurung dalam sel, dan juga ada dua sosok yang sudah kita kenal. Mereka adalah Kid dan Killer. Entah bagaimana, Kid dan Killer bisa selamat ketika tenggelam di lautan. Sepertinya setelah Sans pergi, ada raksasa tertentu yang mengangkat mereka dari dalam lautan, sehingga Kid dan Killer pun kini telah berhasil selamat. Tapi mereka berdua malah dikurung di dalam penjara Elbaf, mungkin karena mereka adalah musuh dari Shang. Sedangkan para raksasa Elbaf banyak yang berteman baik dengan Shang, sehingga para raksasa di sana menganggap bahwa Kid dan Killer pantas dimasukkan ke dalam penjara. Namun cepat atau lambat pasti akan ada momen di mana Kid dan Killer bisa melarikan diri, sehingga mereka berdua pun akan ikut terlibat dalam cerita pada arc Elbaf ini. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1128. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.